Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini kita ambilkan dari harian Bain Crypto ya teman-teman. Ini dia teman-teman ya, sebagaimana yang sudah saya pikirkan kemarin itu analis ya. Seorang analis ini memperkirakan peningkatan volatilitas pasar akibat perang Israel Palestina. Kalau minyak ya, crude oil sama gold sudah kelihatan ya teman-teman. Bagaimana dengan kripto teman-teman? Apakah beritanya ada di sini? Oke, deklarasi perang Israel melawan Hamas memicu spekulasi mengenai reaksi pasar Bitcoin atau BTC dalam dan juga altcoin di tengah volatilitas. Pasti ada ya teman-teman volatilitas itu. Kemudian apakah naik dan turun? Maka kita bisa lihat, kita coba simak aja di berita ini teman-teman. Kalau misalkan crude oil atau minyak mentah dan juga gold memang sudah ada sedikit kenaikan ya teman-teman ya, sedikit kenaikan. Nggak tahu juga ini. Kemudian kalau misalkan kripto, dan kemudian analisis kripto Miles Dutzer mencatat pasar seringkali pulih dengan cepat dari perang meskipun ada volatilitas awal sehingga berdampak pada S&P 500. Karena Bitcoin berkorelasi dengan S&P 500, kayaknya enggak ya teman-teman, sekarang sudah ya. Bitcoin yang diperkirakan akan menunjukkan volatilitas jangka pendek. BTC telah menurun hampir 2% sejak konflik. Enggak ya teman-teman, ya BTC enggak, sudah sepertinya sudah menjauh dari S&P 500. Bahkan dari gold aja sepertinya sudah mulai agak menjauh ya. Apalagi dari obligasi pemerintah udah jauh banget. Tadi beritanya sudah saya sampaikan di konten saya sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, ketika Israel menyatakan perang terhadap kelompok militer Palestina Hamas, komunitas kripto berspekulasi tentang bagaimana BTC ya dan juga pasar altcoin lebih luas akan bereaksi pada kejadian ini teman-teman. Volatilitas pasar ya saat ini cenderung meningkat lah, bener kan teman-teman, pada saat krisis geopolitik seperti perang atau konflik militer lainnya. Ketika harga komoditas seperti minyak dan emas meningkat, investor juga cenderung menjauh dari aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Waduh, masa kayak gitu teman-teman? Padahal seperti yang kita tahu, kripto itu kan memang korelasinya gini, berlawanan dengan yang namanya dolar teman-teman. Kalau dolar mencetak uang lagi, kalau dolar misalkan ya Amerika Serikat membantu Hamas, misalkan Amerika Serikat membantu Israel, kan otomatis menggelontorkan dana teman-teman. Otomatis Amerika tekor karena sudah mencetak uang ya, otomatis naik dolar akan turun dan juga dari situnya bisa diprediksikan harga Bitcoin akan naik. Tapi apakah semudah itu teman-teman? Ya enggak juga kayak gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena korelasinya kalau Bitcoin itu sendiri memang harus ada uang yang masuk ke pasar teman-teman ya. Kalau model-model perang kayak gitu mungkin ya untuk korelasi dengan harga Bitcoin dan juga altcoin yang lainnya itu nggak seberapa ngefek. Beda banget dengan yang namanya minyak teman-teman ya. Minyak dan emas jelas kepake langsung, jelas ada terlihat kenaikan. Nah, langsung aja kita lanjutkan teman-teman. Analis kripto mengharapkan volatilitas dalam jangka pendek. Analis kripto terkenal Miles Dutzer berbicara tentang dampak terhadap S&P 500 akibat perang Israel Palestina. Dia menulis di X atau Twitter, data menunjukkan bahwasanya pasar biasanya pulih dengan cepat dari perang dan guncangan geopolitik lainnya meskipun pada awalnya mengalami volatilitas ya. Kalau misalkan pasar saham biasanya kacau ya teman-teman ya. Tangkapan pasar saham biasanya kacau kalau ada perang, beda sama emas sama minyak loh teman-teman ya. Kecuali emas sama minyak. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan bahwasanya meskipun ada ketidakpastian pada bulan pertama konflik, pasar mulai berubah positif setelah 3 bulan dalam banyak kasus. Dalam 70% kasus S&P 500 positif 12 bulan setelah peristiwa militer. Wah, kok malah positif? Sangar gitu. Data tersebut memperhitungkan konflik militer antara insiden Pearl Harbor pada bulan Desember 1941 dan perang Irak pada bulan Maret 2003 teman-teman ya. Kayak gini teman-teman, 1 bulan setelahnya minus, 2 bulan setelahnya minus tambah parah, 6 bulan kemudian mulai pulih pada setahun kemudian untuk Pearl Harbor. Kalau Suez krisis terusan Suez teman-teman, ini malah tambah parah teman-teman. Kalau Kuban misil krisis, oke, dalam jangka waktu 6 bulan sudah ada malah penaikan teman-teman ya. Embargo minyak di Arab mengalami penurunan, kemudian Iran hostage krisis mengalami kenaikan, USSR di Afghanistan mengalami kenaikan, invasi Irak ke Kuwait mengalami penurunan tapi pulih dalam jangka waktu setahun. Perang Teluk mengalami kenaikan. Michael Gorbachev ini mengalami kenaikan. World Trade Center bombing mengalami kenaikan.
peristiwa 9/11 mengalami penurunan, naik, kemudian turun lagi. Perang di Irak naik, kira-kira naik ya teman-teman ya, naik 80%. Persentase positifnya malah ada 75%, 67, 58 sama 50. Jadi biasanya memang kebanyakan kalau terjadi konflik-konflik perang kayak gini ya, ini untuk S&P 500 biasanya naik teman-teman. Katanya Bitcoin ikut-ikutan S&P 500, makanya Bitcoin juga bisa dikatakan kalau begitu naik dong ya, kalau misalkan disebut ikut-ikutan chartnya dari S&P 500. Tapi saya yakin kok teman-teman semakin menjauh obligasi, semakin menjauh S&P 500 ya. Dulu semakin mendekat, sudah dekat, sekarang agak menjauh lagi, dan sekarang mendekati gold kayak gitu teman-teman. Oke, dan semoga aja mendekati gold ya teman-teman, karena kita bisa lebih mudah memprediksi naik turunnya harga Bitcoin itu untuk masuk dan juga keluar dari pasar. Enak teman-teman. Pasar mata uang kripto belum mengalami konflik geopolitik besar kecuali perang Rusia Ukraina. Oleh karena itu sulit untuk menentukan dampak terisolasi pada aset kripto, namun terdapat korelasi antara Bitcoin pada indeks S&P 500. Akibatnya bersama dengan S&P 500, Bitcoin juga mungkin akan menunjukkan volatilitas dalam jangka waktu yang lebih singkat. Laporan Bitfinex Alpha dibagikan kepada BIN Crypto menunjukkan bahwa akan ada peningkatan tingkat volatilitas dalam pergerakan harga Bitcoin. Bitcoin akan naik kira-kira seperti itu teman-teman prediksinya. Tangkapan layar di bawah ini menunjukkan bahwa volatilitas historis harian tetap ada di atas rata-rata pergerakan. Oh, ada di atas rata-rata EMA-nya teman-teman, exponential moving average ya. Oke, kayak gini teman-teman beritanya ya. Ini indeks volatilitas historis Bitcoin ya, sumbernya dari Bitfinex ya teman-teman, ada di atas dari EMA, exponential moving average kayak gitu teman-teman. Menurut data TradingView, Bitcoin atau BTC telah menurun hingga 2% sejak perang Israel Palestina dimulai hari Sabtu kemarin ya teman-teman. Ada sedikit penurunan di sini, jangan terjebak teman-teman ya, jangan terjebak. Kalau teman-teman sebagai trader ya, jangan-jangan habis ini dinaikkan teman-teman ya. Kita harus bisa menganalisa entah dari fundamental berdasarkan sejarah yang ada, technical berdasarkan sejarah yang ada, dan secara fundamental sendiri kita juga melihat aliran dana, kita juga harus melihat aliran dana paus yang masuk ke dalamnya. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu tentang dampak terhadap kripto akibat perang Israel Palestina atau lainnya? Kirimkan surat. Oke, nggak ada teman-teman ya. Jadi ini adalah merupakan analisa seperti apa pergerakan dari Bitcoin ke depannya ya. Memperkirakan peningkatan volatilitas pasar akibat perang Israel Palestina. Dikatakan dalam berita ini sepertinya akan naik dalam jangka waktu dekat kayak gitu. Walaupun dalam trading view-nya ya teman-teman ya, terlihat Bitcoin masih ada sedikit penurunan, tapi kayaknya naik lagi teman-teman. Kita coba lihat ya, kalau misalkan katanya sih nanti khawatirnya misinformation. Coba cek dulu aja ya teman-teman, cek dan recheck. Ini sih Pak Imu ini. Kita coba cek dan recheck di Bitcoinnya dari Coinbase. Kenapa saya suka pakai Coinbase teman-teman? Karena lebih cepat ya teman-teman. API-nya lebih bagus daripada CoinMarketCap. Oke, terlihat di sini ada penurunan ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang suka trading jangan sampai kegocek. Kalau salah sendiri kan saya nggak trading teman-teman ya. Tradingnya juga trading, bukan trading menitan kayak gitu, enggak, paling saya mingguan teman-teman ya. Makanya saya bisa lihat 7 harian kayak gini. Kalau naik ya saya tinggal jual, kalau misalkan turun ya tinggal saya serok kayak gitu aja, malah lebih menguntungkan loh teman-teman ya. Tapi bodohnya sabar kayak gitu teman-teman, daripada harian atau daripada jam-jaman menitan. Waduh ya, kalau kalian pinter per menit kalian per beberapa menit kalian bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kalian bodoh ya judi berarti teman-teman, karena ilmunya nggak kepake. Yang nggak main tebak-tebakan dengan tanpa ilmu kan berarti judi teman-teman. Analis dari ini berita terkait dengan analisa memperkirakan volatilitas pasar akibat perang Israel Palestina. Crude oil sama gold udah naik, Bitcoin, S&P 500 ditunggu kenaikannya ya. Semoga aja naik teman-teman, jangan sampai kegocek dengan berita FAD, dan juga jangan mudah FOMO teman-teman. Selalu waspada, selalu hati-hati gitu aja wis. Selalu senantiasa di WR atau do your own research, lakukan riset mandiri supaya apa teman-teman, kalau salah tidak menyalahkan orang lain kayak gitu. Karena pada dasarnya semua orang yang melakukan analisa kayak gitu juga banyak sekali tujuannya, banyak sekali motif di dalamnya. Ada yang seperti saya hanya ngasih berita, ada juga yang nge-FAD, ada juga yang ngasih FOMO, ada juga yang berharap bahwasanya kalian bisa masuk menjadi referral mereka. Misalkan kayak trading kayak gitu kan, yang menang-menang aja yang diposting teman-teman, yang kalah enggak. Kenapa? Karena dengan kalian masuk ke referral mereka, kalian gabung di kelas mereka bisa mendapatkan cuan dari dana yang kalian
masukkan selisihnya masuk ke mereka dan mereka bisa trading dan trading lagi entah cuan maupun boncos. Dan kalau misalkan referralnya banyak otomatis cuan dong teman-teman ya, nggak bakalan boncos kayak gitu. Oke. Ya, saya bukan ngasih fat juga kepada konten-konten kreator yang istilahnya membantu mendorong kalian untuk trading ya teman-teman. Tapi di sini saya cukup mengharapkan teman-teman bisa lebih bijak lah. Kalau bisa nggak usah trading jangka pendek kayak gitu, main futures, main derivatif kayak gitu nggak usah. Kalau trading ya di trading pasar